Manchester United dapat pukulan telak. Gelandang incaran Ruben Amorim pilih gabung Real Madrid. Gelandang bertahan VfB Stuttgart, Angelo Stiller, dilaporkan lebih memilih bergabung dengan Real Madrid. Dia ingin dilatih Xabi Alonso ketimbang pindah ke Manchester United dan bekerja di bawah asuhan Ruben Amorim. Stiller telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di Bundesliga. Kemampuannya itu membuat MU dan Real Madrid tertarik memboyong pemain internasional Jerman tersebut pada musim panas 2025. Disebut sebagai berlian Bundesliga, Stiller telah mencetak 6 gol dan memberikan 22 assist dalam 98 penampilan untuk Stuttgart sejauh ini dalam karirnya. Dia juga telah mendapatkan 5 caps untuk timnas Jerman. Jurnalis Ben Jacobs melaporkan bahwa Stiller adalah salah satu gelandang yang masuk dalam daftar pilihan MU. Namun media berita yang berfokus pada Real Madrid, Defensa Central melaporkan bahwa pemain berusia 24 tahun itu juga masuk dalam radar Los Blancos. Saat ini, Madrid masih memantau perkembangan sang gelandang dengan saksama, meski belum ada keputusan yang diambil. Mereka telah menunjukkan minat informal pada Stiller. Muncul laporan Stiller menantikan tawaran Madrid setelah didekati setan merah. Ini menunjukkan bintang Stuttgart tersebut ingin bergabung dengan Real Madrid dan akan memprioritaskan klub tersebut daripada tim lain. Sumber yang dekat dengan Real Madrid yakin Stiller akan bersemangat untuk mengenakan seragam putih. Dia menganggapnya sebagai proyek yang ideal dan jelas lebih baik daripada Manchester United. Setan merah telah mengalami masa sulit untuk waktu yang sangat lama. Faktor ini tidak diragukan lagi tentu menguntungkan Madrid, karena mereka dapat menggunakannya dalam negosiasi potensial dengan Stuttgart. Lebih lanjut, sang pemain sendiri memiliki kekuatan untuk memberikan tekanan agar akhirnya bergabung dengan ibu kota Spanyol. Meski akan menjadi pukulan bagi Man United jika mengetahui bahwa Stiller lebih suka pindah ke Madrid, perlu dicatat bahwa Stiller bukanlah target prioritas setan merah di posisi gelandang pada tahun 2026. Koresponden transfer tim Talk Fraser Fletcher menyebutkan bahwa bintang Nottingham Forest Elliot Anderson adalah target lini tengah nomor 1 MU di bursa transfer Januari. Manajemen yakin akan mencapai kesepakatan senilai 60 juta pounds untuk gelandang internasional Inggris berusia 23 tahun tersebut. Namun, menurut pakar transfer Fabrizio Romano, minat MU terhadap Stiller memang tulus. Mereka memantau perkembangannya dengan cermat. Romano mengakui saat ini belum ada negosiasi, tidak ada pembicaraan, tetapi Ruben Amorim menginginkan gelandang penting di Manchester United pada tahun 2026. Kita akan melihat saja apakah itu akan terjadi pada bulan Januari jika memungkinkan, atau di bursa transfer musim panas, kita akan melihat itu nanti. Namun 2026 bagi MU akan menjadi tahun yang tepat untuk mendatangkan gelandang penting. Angelo Stiller adalah salah satu pemain yang dipantau. Mohon doa dan dukungannya dari fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan dengan banyaknya doa dari kalian semua, Manchester United lebih baik dari hari ke harinya. Amin. Senne Lammens resmi menjadi pemain internasional senior Belgia pada Selasa malam. Lammens mencapai tonggak sejarah baru pada Selasa malam dengan menjalani debutnya untuk tim nasional Belgia. Dengan absennya kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, karena cedera, Lammens dipanggil ke dalam susunan pemain inti saat Belgia mengalahkan Liechtenstein 7-0 untuk mengamankan tempat mereka di Piala Dunia 2026. Lammens baru-baru ini menjadi kiper pilihan utama United, mencatatkan clean sheet dalam penampilan pertamanya bersama Setan Merah mencatat kemenangan 2-0 atas Sunderland. Kemudian, dalam penampilan pertamanya untuk Belgia, Lammens kembali mencatatkan clean sheet, dan hal ini sangat menguntungkannya untuk mendapatkan tempat di skuad Piala Dunia asuhan Rudi Garcia musim panas mendatang. Liechtenstein memasuki pertandingan setelah gagal mencetak gol di kualifikasi sebelumnya, dan mereka tidak mampu menembus pertahanan Lammens dengan hanya memiliki 1 tembakan tepat sasaran. Artinya, malam itu terasa kurang bagi Lammens.
yang menyelesaikan 89% umpannya. Lemons menyentuh bola 12 kali dan melakukan 5 kali pemulihan. Meskipun malam itu tak terlupakan bagi Lemons saat melakoni debutnya bersama Belgia, pemain 23 tahun itu tahu bahwa tantangan yang lebih besar menantinya saat ia kembali mewakili United dan negaranya. Gol Patrick Dorgu dan Rasmus Højlund. Duo Manchester United, Rasmus Højlund dan Patrick Dorgu, sama-sama mencetak gol bagi Denmark dalam laga pamungkas mereka di Piala Dunia melawan Skotlandia. Namun itu tidak cukup untuk mengamankan tempat mereka di Piala Dunia. Denmark kalah 4-2 dari rival grup Skotlandia yang terinspirasi oleh tendangan salto di menit ketiga dari mantan gelandang Manchester United, Scott McTominay. Denmark bangkit untuk menyamakan kedudukan 2 kali sebelum 2 gol Skotlandia di masa injury time memenangkan pertandingan dan grup. Lolosnya Skotlandia sebagai juara grup merupakan pencapaian yang luar biasa bagi mereka. Sementara Denmark kini belum pasti lolos ke final. Denmark menang 1 pertandingan lebih sedikit daripada Skotlandia, yang harus membayar mahal hasil imbang 2-2 pekan lalu melawan Belarus. Jika mereka menang di pertandingan itu, mereka tetap akan menjadi juara grup berkat selisih gol bahkan dengan kekalahan ini. Gol Patrick Dorgu merupakan tendangan keras dari dalam kotak penalti yang menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di penghujung pertandingan. Itu adalah satu-satunya tembakannya ke gawang, sementara ia juga menciptakan 3 peluang mencetak gol selama pertandingan. Manajer Denmark mengklaim ia ingin melihat Dorgu bermain lebih baik karena Joachim Mahle absen. Kekalahan ini tidak akan berdampak buruk baginya, tetapi Dorgu adalah salah satu pemain Denmark yang paling efektif, setidaknya untuk kedepannya. Apakah ia akan mempertahankan tempatnya untuk babak playoff musim mendatang adalah masalah lain. Pemain Manchester United, Rasmus Højlund, digantikan saat skor imbang 2-2 setelah penampilannya yang kurang konsisten. Dia memang mencetak gol penalti. Ini adalah satu-satunya dari 7 percobaannya yang berhasil masuk ke gawang. Hanya 1 dari 6 percobaannya di permainan terbuka yang berhasil menguji kiper.